Orang barat berkata time is money, waktu adalah uang, karena mereka membangun peradaban materi. Jika ada materi maka waktu bermakna. Sedangkan Islam mengajarkan wal asr, demi waktu, karena yang pertama ditanya di hadapan Allah nanti bukan harta, bukan kedudukan, tapi yang pertama ditanya adalah waktu yang pernah kuberikan, kemana kau pakai. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat. Dia akan ditanya. Pertanyaannya berapa? La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat ditanya. Kalau sudah bercerita tentang nikmat, berapa nikmat yang diberikan Allah? Wa in ta'uddu nikmatallah. Kalau kau mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kau tak dapat berapa menghitungnya. Siapa yang sanggup menghitung hembusan nafas? Siapa yang sanggup menghitung detak jantung, tetesan darah? Siapa yang sanggup menghitung kedipan mata, bisikan hati? Tak ada satupun yang dapat menghitung. Tapi di antara nikmat yang banyak itu, yang pertama ditanya Allah Ta'ala adalah an umrihi fima afnah, umur yang kuberikan, kemana kau pakai. Alhamdulillah, di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, andai mati kita pada hari ini, kita dapat menjawab, ya Allah, hari pertama ku isi dengan salat sunat tahiyatul masjid, setelah itu ku isi dengan qabliyah subuh, setelah itu ku isi dengan salat subuh, setelah itu ku isi dengan salat duha, setelah itu ku isi dengan zikir, setelah itu aku pun bekerja mencari nafkah. Maka semuanya bernilai ibadah. WC tempat setan, najis, kotor. Tapi bagi orang Islam, dia bisa bernilai ibadah ketika dia langkahkan kaki kiri, dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makan, semua orang makan, tapi makan orang beriman berubah menjadi ibadah. Karena ketika itu dia katakan bismillah ya ghulam, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah. Kul mimma yalik, makan apa yang dekat pada dirimu. Menyebut nama Allah menyebabkan tradisi, kebiasaan, rutinitas berubah menjadi ibadah. Oleh sebab itu, jika kita sadar bahwa waktulah yang pertama akan ditanya, maka tidak akan ada manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Setelah Allah bersumpah demi waktu, padahal biasanya dia bersumpah demi makhluk yang besar, was-samaa'i wat-tariq, demi langit, wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wal qamari idza talaha, demi bulan, makhluk yang besar. Tapi saat lain dia bersumpah demi waktu sampai 6 kali menurut urutan waktunya. Ketika terbit fajar dia bersumpah wal fajri walayalin ashr. Ketika masuk waktu subuh dia bersumpah was subhi idza tanaffas. Ketika masuk waktu duha dia bersumpah wad duha wal laili idza saja. Ketika masuk waktu siang dia kembali bersumpah wan nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang dia bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Ketika masuk waktu malam dia bersumpah wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Ini menunjukkan betapa besarnya waktu, melebihi besarnya matahari, bulan, melebihi makhluk yang lain. Karena kita berada dalam ruang dan waktu akan ditanya. Setelah itu Allah berfirman, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi, lam menunjukkan penekanan makna sungguh. Lam jika dibaca panjang la, tidak, tapi jika dibaca pendek lafil khus. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh pasti dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang yang punya kekuasaan rugi kalau tidak memakai waktunya, yang tak punya kuasa rugi 2 kali. Maka siapa yang beruntung? Innal insan, insan diambil dari kata uns, jinak. Mengapa manusia ini disebut jinak? Lawan dari kata bahimah, hewan yang tidak ada jinak pada dirinya, liar, menerkam. Maka manusia yang tidak jinak kepada hukum Allah, manusia yang tidak tunduk, dia dikatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih tak bermakna daripada binatang. Maka kita juga disebut sebagai insan dari kata nasya, lupa.
Orang-orang yang lupa itu mesti diingatkan. Ingat mengingatkan itu disebut tausiah, disebut dengan tazkirah, disebut dengan saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Fadzakir, beri peringatan. Laki-laki yang sehat, baligh, berakal, tidak kurang satu apapun, wajib telinganya mendengar tausiah dari khatib hari Jumat. Salah satu rukun khutbah adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu semua, kata khatib, wa nafsi, terlebih-lebih pada diriku, bitaqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insan, manusia yang jinak, innal insan, manusia yang pelupa itu diingatkan bahwa dia lafi khusr, sungguh dia berada dalam kerugian. Tapi siang ini kita tidak rugi karena kita berada di rumah Allah. Kita tidak rugi karena sedang mendengar ayat-ayat Allah. Tidak rugi karena kita sedang berada bersama hamba-hamba Allah. Tapi non jauh di sana, saudara kita yang tidak sakit, saudara kita yang tidak musafir, mereka rugi. Walaupun menurut materi mereka beruntung, tapi kerugian yang amat nyata karena waktu yang mereka sia-siakan tak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Padahal semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana, di mana, untuk apa yang pernah kuberikan dulu kepada engkau, kau gunakan, kau pakai, apakah untuk mencari ridha Allah atau tidak? Innal insana lafi khusr. Apakah semuanya? Ada pengecualian. Ini bukan no exception, illa, kecuali. Siapa yang tidak masuk dalam yang rugi itu? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati. Detik ini ada yang menangis meratap melepas kematian, tapi ada juga yang melelehkan air mata dengan senyuman di rumah sakit yang sama.